Lo pernah mikir nggak sih, kenapa orang Indonesia itu gampang banget percaya sama cerita harta karun yang dikubur? Padahal kunci motor yang ditaruh di depan mata aja suka lupa. Aneh kan? Tapi, percaya atau enggak, di balik cerita-cerita klinik itu, ada satu misteri besar yang benar-benar bikin ilmuwan pusing. Dan ini nggak jauh-jauh dari tempat nongkrong kita di Jawa Barat. Kita lagi ngomongin Kerajaan Pajajaran, sebuah peradaban megah yang katanya hilang di telan bumi. Kayak file yang nggak sengaja lo delete di komputer, tapi file itu segede kota. Ini bukan sekadar legenda. Ini adalah kode rahasia yang tersembunyi di setiap sungai, di setiap batu berlumut, dan bahkan di nama-nama tempat di Jawa Barat. Kode yang kalau kita pecahin, kita bisa jadi orang pertama yang benar-benar nemuin bukti fisik kota Pajajaran yang selama ini cuma jadi dongeng pengantar tidur. Siap-siap, karena yang kita bahas ini adalah mind-blowing banget. Kita harus mulai dari tahun 1400-an. Bayangin, di saat Eropa lagi sibuk sama Renaissance, di Nusantara, tepatnya di Tanah Sunda, ada sebuah kerajaan yang kekuatannya nggak main-main. Namanya Pakuan Pajajaran. Raja paling ikoniknya siapa lagi kalau bukan Sri Baduga Maharaja, atau yang kita kenal sebagai Prabu Siliwangi. Nama Siliwangi ini bukan cuma nama keren di jalanan, tapi simbol keemasan peradaban Sunda. Pajajaran ini bukan kerajaan ecek-ecek, guys. Pusatnya, Pakuan, itu diperkirakan berada di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Bogor. Tapi pengaruhnya meluas dari ujung barat sampai ke Cirebon dan bagian tengah Jawa. Mereka punya sistem pemerintahan yang rapi, angkatan perang yang disegani, dan yang paling penting, mereka punya falsafah hidup yang kuat banget, yang disebut Sunda Wiwitan. Ini bukan cuma agama, tapi cara hidup, cara mereka melihat alam sebagai guru besar. Mereka punya blueprint masyarakat ideal yang bertuang dalam naskah kuno, dan peradaban mereka diakui sebagai salah satu yang paling damai dan makmur di zamannya. Nah, kenapa kerajaan semegah ini bisa hilang tanpa jejak yang jelas? Ini part yang bikin merinding. Biasanya, kalau sebuah kerajaan besar runtuh, pasti ada sisa-sisa yang tertinggal. Tembok benteng yang hancur, istana yang jadi puing, atau setidaknya bekas-bekas pertempuran besar. Kayak Majapahit, kita masih bisa lihat candi-candi besarnya. Tapi Pajajaran literally lenyap. Tahun kritisnya adalah 1579. Di saat kerajaan-kerajaan Islam di Banten dan Cirebon semakin kuat, sebuah realitas politik yang nggak bisa Pajajaran hindari, Pakuan Pajajaran dikepung. Tapi anehnya, penyerbuan terakhir yang dipimpin oleh Sultan Maulana Yusuf dari Banten itu nggak berakhir dengan pertumpahan darah besar-besaran atau pembakaran kota secara masif. Cerita yang beredar di kalangan akademisi dan leluhur adalah Prabu Siliwangi dan para pembesarnya alih-alih melawan sampai mati, mereka memilih jalan yang lebih misterius, Nyahyang. Nyahyang itu, kalau dianalogi warung kopi, kayak lo cabit dari tongkrongan tanpa pamit. Tiba-tiba hilang. Bukan mati, tapi melebur, menghilang ke dimensi lain. Atau yang paling realistis, membubarkan diri ke pedalaman yang sangat rahasia dan berjanji untuk nggak meninggalkan jejak sedikit pun yang bisa dipegang oleh musuh. Ini adalah strategi yang jenius sekaligus tragis. Mereka rela mengorbankan eksistensi fisik kota mereka demi menjaga ruh kebudayaan dan keyakinan mereka, Sunda Wiwitan, tetap hidup di jantung hutan dan pegunungan. Oke, kita mulai dari kode yang paling gampang tapi paling susah dipecahin, geografi. Lo pasti sering dengar nama Gunung Salak. Gunung yang menjulang tinggi, mistis, dan sering jadi background foto kalau lagi di Bogor. Tapi tahukah lo kalau Gunung Salak ini bukan cuma gunung biasa, melainkan brankas rahasia Pajajaran? Pusat Pakuan Pajajaran secara arkeologis dan historis selalu dikaitkan dengan daerah-daerah di sekitar Sungai Ciliwung dan Cipakancilan, persis di kaki utara Gunung Salak. Pajajaran menyamarkan diri ke dalam alam. Mereka nggak membangun tembok batu tebal kayak di Eropa, tapi menggunakan topografi sebagai tembok raksasa. Lanjut ke kode kedua. Yang ini jauh lebih konkret, tapi interpretasinya sering salah. Kita ngomongin prasasti batu tulis yang ada di Bogor. Kalau batu tulis ini adalah Google, maka ini adalah hasil pencarian paling penting tentang Pajajaran. Prasasti ini didirikan pada tahun 1533 Masehi
oleh Prabu Surawisesa, putra Prabu Siliwangi. Isi prasasti ini merinci pembangunan fisik yang dilakukan oleh Siliwangi. Dia bilang, dia membangun parit pertahanan yang besar, dia membangun gugunungan untuk persembahyangan, dan dia mendirikan puri yang indah. Arkeolog modern yang menggunakan teknologi ground penetrating radar memang menemukan anomali bawah tanah yang konsisten dengan struktur parit pertahanan kuno. Artinya, kode ini literal dan bisa dilacak. Sekarang kita masuk ke kode yang paling filosofis, tapi justru paling penting untuk memahami mengapa Pajajaran menghilang. Kita akan ngopi bareng naskah kuno yang legendaris, namanya Sang Hyang Siksa Kandang Karsian. SSKK adalah naskah ajaran yang ditulis sekitar tahun 1518 Masehi. Saat Pajajaran terancam, para pemimpinnya yang dididik dengan filosofi SSKK menyadari bahwa kandangan bisa dihancurkan, tapi Siksa dan Sang Hyang nggak boleh mati. Strategi Ngahyang atau pembubaran diri massal adalah implementasi literal dari ajaran ini. Mereka menyelamatkan yang abadi dengan mengorbankan yang fana. Solusinya adalah LIDAR atau teknologi penginderaan jarak jauh. LIDAR itu kayak mata X-ray di udara. Hasil pemetaan LIDAR di wilayah perbukitan sekitar Bogor dan Kaki Salak memang menunjukkan adanya pola geometris buatan manusia yang sangat teratur. Pola-pola ini sesuai dengan deskripsi parit dan gugunungan di prasasti batu tulis.